إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Alfiya Ibnu Malik. Ya, kita masuk di bab a'lama wa ara. Bab a'lama wa ara. Ya, bait ke-220, Ibnu Malik rahimahullah mengatakan ila salasatin ra'a wa alima atau idza sara ara wa lama. 220. Ila salasatin ra'a wa alima atau idza sara ara wa a'lama. Ya, ila salasatin i'rabnya jar majrur, ya, muta'alliq dengan atau. Ini sudah masuk bab ya, bab a'lama wa ara. A'lama wa ara. Ya, masih ada kaitannya dengan zona sebenarnya. Kemudian ro'a maf'ul bi muqaddam. Maf'ul bi muqaddam dari atau. Kemudian alima ataf ke ro'a. Atau fi'il amar. Kemudian idza sebagai dzaraf zaman. Ya, atau kalau ini fi'il madhi juga bisa ya. Dan mereka memuta'adikan ya. Atau ya, maksudnya ini ulama nahwu ya, atau orang Arab. Ini fi'il madin lebih cocoknya. Kemudian idza dzaraf zaman sara isim fi'il naqis ya, saudaranya kana. Kemudian isimnya ini ada alif di sini. Alif isnain isimnya. Kemudian ro'a
dimaksudkan lafadznya sebagai khobar dari soro, dimaksudkan lafadznya. Kemudian a'lama atau ke aro. Ya, jumlah fi mahli jar idhofah dari idza. Idza sara ara wa alama. Ya, asalnya apa? Idza sara ara wa alama faqad atauhuma ila salasati mafaila. Jadi orang Arab saja ya, atau ulama nahwu memuta'addikan ya. Memuta'addikan ro'a dan alima ketika berubah bentuk menjadi aro dan i'lama. A'lama ya, bukan i'lama, a'lama. Ini adau. Jadi ini fi'il yang muta'adinya itu 3. Jadi punya maf'ul bihi 3. Nanti akan disebutkan jumlahnya ada 7. Di antaranya 2 di antaranya alama dan aro. Ya, jadi aslinya alima dan ro'a. Kemudian diberi hamzah menjadi 3, punya 3 maf'ul bih. Karena sebelum masuk hamzah itu punya 2 maf'ul bih. Contohnya alima zaitun, alima. Ini alima ada nanti ro'a. Nah, alima dari alima, misalnya alima zaitun amron muntaliqo. Alima zaitun amron muntaliqon. Amron muntaliqon. Punya 2 maf'ul bih. Maf'ul 1 Zaid amron, maf'ul 2 muntaliqon. Nah, kemudian kita bentuk tambahi hamzah. Namanya hamzah naql. Jadi ini bicarakan fiil-fiil yang maf'ul bihnya 3 ya. Kita bentuk menjadi dinaql menjadi sigot a'lama. Ya, menjadi apa? A'lama. Jadi a'lama. Nah, contoh ya. Jadi aslinya kan alima. Alima yang punya 2 maf'ul bih menjadi a'lama, af'ala. Ketika ditambahi hamzah istifham, ya bukan apa namanya, hamzah naql, ditambah hamzah naql menjadi tambah lagi maf'ul bihnya. Jadi 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi dengan adanya hamzah naql maka tambah 1 maf'ul bih. Contohnya a'lam tu, a'lam tu zaidan, kemudian amron muntaliqon. Ya. Maf'ul bihnya jadi 3. Yang pertama Zaid, Zaidan maf'ul bih 1, amron maf'ul bih 2, muntaliqon 3. Aslinya alima Zaid amron muntaliqon. Zaid tahu, Zaid yakin bahasanya Amr pergi, pindah. Nah, sekarang dibentuk alama, fa'ilnya jadi tak misalnya. A'lam tu saya memberitahu Zaidan bahwasanya Amr pergi. Nah, sehingga tambah 1 maf'ul bih jadi 3 karena awalnya 2. Contoh yang lain yang
ro'a ya, ro'a. Ro'a Khalidun bakron akhoka, misalnya. Ro'a Khalidun bakron akhoka. Kita bentuk menjadi aro ya, jadi aro, akhirnya tambah satu, aro'a itu Khalidan bakron akhoka. Aslinya ro'a Khalid yakin Bakar adalah saudaramu. Maf'ul 1 Bakar, akhoka maf'ul 2 tandanya dengan alif asmaul khamsah. Menjadi aro itu saya meyakinkan, beritahu Khalid bahasanya Bakar saudaramu, maka jadi maf'ul 1 Khalidan, Bakar jadi maf'ul 2, akhoka maf'ul 3. Inilah hamzah nakal. Maka hamzah nakal ini menjadikan yang asalnya fa'il jadi maf'ul. Jadi ini fa'il jadi maf'ul. Nih, kita lihat Zaid ini. Nah, ini fa'il, alima zaitun. Sekarang di sini jadi maf'ul. Kemudian Khalid ini di ro'a, Khalid jadi fa'il, jadi maf'ul. Ketika ada hamzah, diberi hamzah nakal ini aro, maka yang sebelumnya fa'il di sini Khalid menjadi maf'ul, jadi maf'ul bih. Ya, karena fi'il alima dan ro'a ya sebelum ya, atau ya fi'il ro'a dan alima sebelum kemasukan hamzah nakal jumlah maf'ul bihnya 2 dan ada fa'ilnya. Nah fa'ilnya nanti jadi maf'ul bih. Nah kalau fi'ilnya itu lazim sebelum ada hamzah, maka setelah ada hamzah menjadi muta'addi 1. Nah, di muta'addi 1. Misalnya fi'il apa? Kharaja. Misalnya kalau kharaja. Ini contoh lainnya. Maksudnya ini pelebaran bahasan. Sebenarnya bahasanya adalah yang punya 3 maf'ul bih. Tapi kita bahas ini hamzah nakal. Kharaja maf'ul bih lazim. Kharaja zaitun. Nah, enggak punya maf'ul bih. Kita bentuk ditambahi hamzah nakal menjadi akhraja. Nah, maka menjadi misalnya akhrajtu zaitan. Nah, ini kan zaitun fa'il ya, fa'il. Nah, kemudian kita tambah hamzah nakal menjadi maf'ul bih. Nah, kharaja. Ini fungsi ya. Fungsi apa? Hamzah nakal atau dampaknya. Nah, kalau kemudian punya muta'addi 1 diberi hamzah nakal menjadi muta'addi 2. Nah, contoh yang lain yang muta'addi 1 ya. Misalnya kata labisa. Labisa zaitun. Labisa zaitun jubbatan. Kita tambahi hamzah nakal albasa menjadi albastu zaitan ya.
jubatan. Labisa punya satu maf'ul bih kan. Nah, ini jadi albasa, labisa punya satu maf'ul bih. Nah, ini contohnya ini jubatan maf'ul bih gitu aja. Ketika ditambahi hamzah nakal jadi albasa, jadi dua maf'ul bihnya. Maf'ul 1, maf'ul 2. Zaid yang aslinya jadi fa'il menjadi apa? Maf'ul bih. Ya inilah. Jadi hamzah nakal ini ya. Dari yang ini dulu ya, lazim. Kalau lazim diberi hamzah nakal, fa'ala menjadi af'ala, aslinya lazim menjadi punya satu maf'ul bih. Muta'addi satu maf'ul ya, fa'ala dibentuk af'ala, diberi hamzah nakal menjadi muta'addi 2. Yang aslinya muta'addi 2, alima dibentuk menjadi alama menjadi muta'addi 3. Jadi dengan adanya hamzah nakal tadi menjadikan tambah satu maf'ul bih yang sebelumnya adalah menjadi fa'il di fi'il sebelum ada hamzah nakal. Demikian untuk tentang fi'il yang mempunyai 3 maf'ul bih. Ini baru 2 contohkan, masih ada yang lainnya yang disamakan dengan alama dan ara. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.